A. Hakikat perencanaan. Perencanaan pembelajaran merupakan proses penerjemah kurikulum yang berlaku menjadi program-program pembelajaran yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Mengapa kurikulum perlu diterjemahkan? Sebab kurikulum yang disusun oleh para pengembang pada dasarnya hanya berupa rambu-rambu secara umum. Robert Yinger memandang 4 bentuk perencanaan yang masing-masing membentuk sebuah siklus, yakni perencanaan tahunan atau school year, perencanaan term atau term grading cycles, perencanaan unit atau unit plan development, dan perencanaan harian atau daily lesson. Siklus pertama menurut Yinger adalah program tahunan atau school year. Program tahunan merupakan acuan dalam menyusun program-program selanjutnya, misalnya program semester dan program mingguan, bahkan program harian. Kedua, siklus yang meliputi grading cycles. Pada siklus ini ditentukan set pelajar beserta aktivitas siswa sebagai tujuan terminal atau tujuan antara. Siklus ketiga adalah pengembangan perencanaan unit pelajar. Perencanaan unit pelajar didasarkan kepada tujuan umum yang harus ditempuh seperti yang dirumuskan dalam program tahunan. Siklus keempat adalah perencanaan pembelajaran untuk kegiatan harian. Pada perencanaan harian, kegiatan belajar beserta tujuan pembelajaran disusun secara spesifik, sehingga keberhasilan pembelajaran dapat dilihat seketika. B. Pengembangan program perencanaan. Ada beberapa program yang harus dipersiapkan guru sebagai proses penerjemahan kurikulum, yakni program menyusun alokasi waktu, program tahunan, program semester, silabus, dan program harian atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menentukan alokasi waktu pembelajaran dijelaskan di bawah ini. A. Tentukan pada bulan apa kegiatan belajar dimulai dan bulan apa berakhir pada semester pertama dan kedua. B. Tentukan jumlah minggu efektif pada setiap bulan setelah diambil minggu-minggu ujian dan hari libur. C. Tentukan hari belajar efektif dalam setiap minggu. Misalnya, bagi sekolah yang menentukan belajar dimulai dari hari Senin sampai Jumat, berarti hari efektif adalah 5 hari kerja. Sedangkan sekolah yang menentukan hari belajar dari Senin sampai Sabtu, berarti jumlah hari efektif adalah 6 hari. 2. Perencanaan program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan yaitu: yang pertama, lihat beberapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dalam struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kedua, analisis berapa minggu efektif dalam setiap semester, seperti yang telah kita tetapkan dalam gambaran alokasi waktu efektif. Melalui analisis tersebut, kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Penentuan alokasi waktu didasarkan kepada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum saat ini serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. 3. Rencana program semester. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Oke, next. Cara pengisian format di atas adalah sebagai berikut. A. Tentukan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD.
yang ingin dicapai. B. Lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajar SK dan KD itu. C. Tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu dilaksanakan. 4. Silabus. BSNP merumuskan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk nilai. Setiap komponen yang harus disusun dalam sebuah silabus dijelaskan sebagai berikut. A. Menentukan identitas silabus. Identitas silabus terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. B. Rumus standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang tertentu pula. C. Menentukan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. D. Merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah segala aktivitas belajar siswa, baik kegiatan fisik, kegiatan non-fisik, termasuk kegiatan mental, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. E. Mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok. Contohnya, yang pertama, potensi peserta didik, relevan dengan karakteristik daerah, dan ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 5. Pelaksanaan perencanaan pembelajaran. Bagian A. Pengertian dan fungsi RPP. RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan berdasarkan silabus. Bagian B. Komponen-komponen RPP. Seperti yang digariskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab 4 Pasal 20 yang menyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan sebagai kompetensi yang harus dicapai atau dikuasai oleh siswa. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tugas guru adalah menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, SK atau KS, menjadi indikator pembelajaran. Bagian 2. Materi atau isi. Materi atau isi pengajaran berkenaan dengan bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi pelajaran harus digali dari beberapa sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. 3. Strategi dan metode pembelajaran. Strategi adalah rancangan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi. Dengan demikian, strategi dan metode tidak dapat dipisahkan. Strategi dan metode pembelajaran harus dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, materi yang diajarkan berupa data dan fakta harus berbeda. Strategi dan metode yang digunakan dengan mengajarkan konsep dan prinsip. 4. Media dan sumber belajar. Media dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung pesan yang harus dipelajari sesuai dengan materi pelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi dalam KTSP diarahkan bukan hanya sekedar untuk mengukur keberhasilan setiap siswa dalam mencapai hasil belajar, tetapi juga untuk mengumpulkan tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap siswa.